Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, puji syukur atas nikmat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini atau maghrib hari ini kita akan melanjutkan kajian kita sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan oleh ketua kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Yang kedua, bisa menambah keberkahan kita, bisa menjadi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi salah satu parameter dalam menjalani kehidupan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemarin kita sampai pada pertemuan yang sebelumnya, kita sampai pada nomor yang ke-20. Sekarang kita akan masuk pada nomor yang ke-21. Tentang pendapat Syekh Hasim Al-Asy'ari tentang tanda-tanda datangnya akhir zaman, atau ada perkara-perkara yang akan datang di akhir zaman menunjukkan akan kedekatannya hari kiamat dengan kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlunya mengetahui tanda-tanda datangnya akhir zaman ini adalah oleh Nabi dikatakan paling tidak itu menjadi bagian penerang untuk kehidupan kita agar selamat jalan yang kita tempuh. Tapi kalau kita tak tahu jalan ini, tak tahu kita jalan menuju keselamatan tersebut, semisal tak tahu jalan menuju Masjid Jami'atuz Zahidin, kita tak akan sampai ke masjid. Karena kita bisa jadi sampai ke tempat yang lain. Nah, di sini perlu kita mengetahui tanda-tanda jalan yang kita tempuh untuk sampai ke Masjid Jami'atuz Zahidin itu, kita harus tahu. Sehingga kita bisa sampai. Nah, ini yang kemudian menjadi kebutuhan kita saat ini. Kita perlu tahu jalan menuju keselamatan yang disampaikan oleh Allah. Karena kata Nabi, di tengah perjalanan kita itu nanti, banyak hal yang akan kita temukan. Sesungguhnya yang engkau temukan itu adalah tanda-tanda datangnya hari kiamat. Jadi kalau kita mempelajari ini seakan-akan hari kiamat sudah mulai datang. Sudah mulai nampak. Memang ini bukan prediksi. Tapi tanda kedatangan hari akhir itu terasa semakin dekat. Nah, sehingga kita butuh keselamatan. Baik. Yang nomor 21. Tapi sebelum itu kita akan mengulang nomor yang ke-20. Mengulang sedikit. Pada nomor yang ke-20, itu kata Nabi, ada wanita-wanita, kelak di akhir zaman, kata Nabi, akan muncul orang-orang, wanita-wanita, suami istri bahkan, atau mungkin bukan suami istri, mereka bersetubuh seperti persetubuhan hewan. Nah, ini agak berat sedikit. Jadi gini Bapak Ibu, kelak di akhir zaman kata Nabi, akan muncul golongan-golongan orang-orang, wanita, perempuan dan laki-laki
bersetubuh, berhubungan badan, baik itu langsung ataupun tidak langsung, baik itu dakhala biha atau tidak dakhala biha, secara brutal, secara terang-terangan, seperti hewan melakukan hubungan. Kalau Bapak Ibu tengok binatang-binatang yang berhubungan badan atau bersetubuh, itu kan kelihatannya itu bebas saja dia. Dimanapun mereka buat, mereka tak mikir itu. Mereka tak berpikir, dimanapun mereka bakal buat. Mereka tak akan berpikir ini mau tempat umum atau tak tempat umum. Mereka tak tahu. Ini yang akan terjadi di akhir zaman, kata Nabi. Yang terjadi di akhir zaman, kata Nabi, akan muncul perbuatan-perbuatan seperti itu. Bahkan diibaratkan pelakunya seperti binatang. Sudah paham sampai sini Bapak Ibu ya? Nah, kata Nabi, tidak ada rasa malu, berhubungan badan bebas, bercumbu bebas, berciuman bebas, melakukan hubungan gandengan tangan laki-laki perempuan tanpa batas. Tanpa batas. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Saya ambil contoh. Salah satunya di Eropa. Di Eropa itu, kita ambillah contohnya yang paling nampak lagi, Amerika. Jadi Amerika ini Bapak Ibu, perempuan laki-laki itu ciuman bebas itu. Indonesia itu mau buat seperti itu. Loh ya, ini kita harus akui Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh lihat, tontonan kita hari ini, itu jadi tuntunan anak-anak muda saat ini. Tontonan kita hari ini, jadi tuntunan anak muda hari ini. Mereka berpacaran. Tapi pacarannya layaknya suami istri. Bahkan mereka tak takut. Bahkan mereka pede saja. Berhubungan badan, berciuman di depan umum. Padahal belum suami istri itu. Yang ditonton mereka siapa? Ada panutannya. Siapa panutannya? Artis. Ini kita tak salahkan artis. Tapi memang salah betulan. Harus kita pahami Pak. Bapak Ibu tidak membayangkan betapa ke depan hasil tontonan mereka jadi tuntunan mereka. Coba bayangkan. Gandengan tangan suami perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya dulu. Itu tabu. Sekarang bukan tabu lagi, hal yang biasa. Bapak Ibu boleh lihat kan, sering lihat kan perempuan goncengan, laki-laki perempuan, sampai tengah malam, sampai subuh bahkan. Di bulan Ramadan, mereka keluar berpasang-pasangan, tapi bukan suami istri. Tapi duduknya nempelnya bukan main. Bayangkan tuh. Siapa yang mau disalahkan sekarang? Kita mau salahkan siapa? Kita mau salahkan orang tua? Mau salahkan pemerintah? Tapi tontonan kita begitu. Tontonannya begitu. Sehingga menjadi tuntunan. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Di tahun 2021. Termasuk 3 kota terbesar dengan jumlah wanita dan laki-laki, atau jumlah perempuan lah. Jumlah perempuan yang hamil di luar nikah dengan peningkatan yang sangat drastis. Bapak Ibu, 2021. 2019 itu ada data, tapi data ini salah. Tidak valid. Datanya tidak valid. Yang mengatakan bahwa bahkan mungkin dari sebelum 2019, 2009 itu muncul data bahwa ada wanita yang tidak perawan. Rata-rata wanita sudah tak lagi perawan di kota Yogyakarta waktu itu. Tapi ternyata data itu salah. Salah data itu, ini kita luruskan kembali bahwa data itu salah, kemudian sudah diklarifikasi. Tetapi Bapak Ibu, bukan permasalahan itu. Kita angkat data terbaru. Media Indonesia mengambil berita terbaru dari Menteri Wanita dan Anak,
Perlindungan Anak itu mengatakan jumlah perempuan yang hamil di luar nikah mengalami peningkatan dari 2019 ke 2001. Peningkatannya drastis. Nanti baca di media Indonesia. Dan itu pengakuan kementerian. Bayangkan Bapak Ibu. Dan jumlah anak dari umur 15 tahun sampai 19 tahun itu yang sudah hamil, Artinya bisa jadi dia kawin di usia muda atau bisa jadi karena kawinnya terpaksa. Arti kawin terpaksa itu begini, banyak definisinya. Dipaksa orang tua kawin atau memang terpaksa kawin karena sudah married by accident lah kalau bahasa kitanya. Nikah, terpaksa nikah karena memang sudah terjadi perzinahan. Nah, ini bahasa kita, Pak. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Sekarang pertanyaannya, kok bisa hamil di luar nikah? Boleh Bapak Ibu tanya di KUA. Berapa banyak KUA itu menikahkan laki-laki dan perempuan, ternyata mereka sudah hamil duluan. Akibat apa itu, Pak? Pergaulan bebas. Bayangkan menjadi pusat perhatian Kementerian Wanita dan Perlindungan Anak, kok bisa? Kok bisa anak-anak muda sekarang, remaja-remaji sekarang, banyak yang hamil di luar nikah. Dan mohon maaf, ternyata dari data yang kami dapat juga, banyak juga wanita-wanita tersebut menggugurkan janinnya. Dosa apa tak dosa itu? Sudah berhubungan badan, dosa. Pacaran sudah dosa. Berhubungan badan makin dosa. Kemudian sudah hamil, kemudian digugurkan kembali kehamilan tersebut. Dan status peningkatannya juga drastis. Perempuan yang hamil duluan atau di luar nikah, kemudian menggugurkan janin tersebut. Dengan cara apa? Bapak Ibu mesti tahu tuh. Caranya banyak sih, kita tak kaji tentang cara. Artinya apa? Artinya pergaulan bebas yang menyebabkan mereka harus terjadi. Sekarang pertanyaannya, kok bisa pergaulan bebas itu terjadi? Budaya Barat menjadi salah satu tersangka atas terjadinya pergaulan bebas. Siapa yang bawa? Para public figure yang bangga mereka ke sana, mengambil contoh dari budaya Barat, mereka bawa ke sini, mereka adopsi di sini. Pakaiannya, pergaulannya, cara mereka bergaul, cara mereka berbicara, cara mereka berpakaian. Tak lagi punya rasa malu. Yang menjadi masalah adalah generasi kita yang menjadi ancaman. Ini bukan main-main Bapak Ibu. Perhatian pemerintah terhadap kasus ini, khususnya di bidang Kementerian Wanita dan Perlindungan Anak, sangat tinggi. Sehingga mereka memberikan pendidikan, mohon maaf, hampir terjadi Bapak Ibu, ini saya sampaikan Bapak Ibu, hampir terjadi yang disebut dengan sex education mulai dari anak SD. Mau diadakan pendidikan seks, saking ketakutannya. Kalau pendidikan seks diberikan kepada anak, terkhusus pada anak remaja, itu Bapak Ibu tinggal tunggu saja lagi. Tinggal tunggu apa? Tinggal tunggu hancurnya. Mohon maaf Bapak Ibu, salah satu instansi di Indonesia ketika itu, mereka dengan terang-terangan itu promosi kondom. Bayangkan Bapak Ibu. Untuk apa? Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Dampak dari apa? Mengapa memberikan pendidikan seks? Itu secara vulgar menunjukkan kepada kita, anak-anak yang tidak tahu tentang perbuatan seks diberikan pendidikan seks, mohon maaf, bukan mereka menutup mata, tapi justru mereka melakukan hal demikian. Yang saat ini saja kita bisa lihat, itu tidak diberikan pendidikan, begitu modelnya Pak. Kalau diberikan pendidikan, makin jadi. Jangan salah Bapak Ibu, materi-materi seperti ini memang harus kita sampaikan. Dan anak-anak Bapak Ibu jangan diberikan kebebasan seutuhnya dalam bergaul. Bapak Ibu jangan biarkan anak perempuan ataupun laki-laki keluar rumah sampai malam hari.
itu sudah tidak bermarwah. Jangan tersinggung. Ini tak ada yang boleh tersinggung. Tapi kalau tersinggung itu terserah lagi. Jangan biarkan anak perempuan ataupun laki-laki. Bu, maaf ya, saya bawa anak perempuan ibu, kami cuma nonton aja. Berawal dari nonton itu. Apalagi masuk ke bioskop. Mohon maaf, tak ada yang lihat. Dia cuma berdua aja. Semua mata tertuju ke depan. Bapak ibu tahu yang saya maksud kan? Di situ Pak. Kalau sudah berdua laki-laki perempuan Pak, tak ada cerita itu. Tak ada cerita. Yang tak normal bisa jadi normal itu. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Perhatian kita pada kasus ini, kondisi ini penting. Sangat penting. Maka Bapak Ibu, ini pernah terjadi pada tahun 2019 ke bawah kalau saya tak salah. Itu berita tentang pergaulan, akibat daripada pergaulan bebas di kota-kota besar itu mencuat. Kita ambil salah satu contoh Bapak Ibu, Jakarta. Siapa sih yang tak kenal dengan Jakarta? Akibat pergaulan bebas yang terjadi, yang sudah masuk kota metropolitan yang harus menerima berbagai macam budaya, masuk mempengaruhi pola pikir anak remaja. Yang terjadi adalah kehancuran yang tiada tara. Apa akibatnya Bapak Ibu? Mohon maaf, apa akibatnya? Ditambah lagi mohon maaf, bermunculan video-video yang tidak senonoh, yang kemudian dipertontonkan dengan khalayak di hadapan khalayak ramai. Ini penyebabnya Bapak Ibu, rasa malu pada generasi kita mulai hilang. Orang-orang saat ini biasa saja berpelukan laki-laki perempuan. Kan cuman peluk aja. Itu menurut Anda. Sedang berpelukan, nampak oleh anak-anak. Mereka bisa tiru Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, termasuk yang suami istri sekalipun, itu tidak boleh berpelukan di tengah, di hadap. Sekalipun Bapak Ibu suami istri. Berpelukan di tempat umum itu tak boleh. Itu sangat tidak etis. Berciuman sekalipun suami istri di tempat umum tak boleh. Sekalipun halal. Apa alasannya? Alasannya satu saja. Akan memberikan contoh yang tidak baik kepada generasi yang belum menikah. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik, hati-hati Pak. Ini penting untuk kita utarakan. Baik, itu yang pertama. Apa penyebab terjadinya perzinahan yang begitu merabak? Begitu tersebar luas. Satu, alasan pertama pergaulan. Alasan kedua lingkungan. Alasan ketiga pendidikan. Alasan yang keempat yang paling kuat itu alasan yang paling keempat. Rendahnya pengetahuan agama pada diri anak-anak kita. Siapa yang punya peran? Guru kah? Pemerintah kah? Atau masjid kah? Yang punya peran besar orang tua, betul Bang? Orang tua. Guru sekalipun di sekolah memberikan peringatan yang kuat, balik ke rumah kalau orang tua tidak memberikan peringatan yang kuat, tidak memberikan batasan, tidak memberikan regulasi, sama sami mawon, kalau bahasa Jawanya podo wae. Ke ono blas, ke ono sisane. Itulah bahasanya itu. Tidak akan berbekas. Ditambah pengetahuan agamanya rendah. Habislah kita. Apalagi, mohon maaf, ditambah narkoba, ganja, apalagi gelek, khamar, apalagi ya, nama-nama minuman keras itu. Jangan disebutkan, bahaya itu. Sampai sini paham Pak ya? Dulu orang tidak tahu cara. Taunya orang tuh kalau ndak tua, minuman-minuman itulah. Sekarang banyak inovasi anak-anak sekarang nih. Dia ambilnya lem cap kambing tuh, dibukanya di hidupnya. Kata dia. Kok tahu Ustaz? Pernah ikut nengok maksud saya. Saya ndak pernah buat Pak. Tapi saya lihat kawan saya sendiri itu melakukan demikian. Untuk apa mereka begitu? Biar stres, biar hilang stres itu kata dia. Saya bilang itu bukan hilang stres, itu ngilangin otak. Bunuh aja sekali selesai. Tapi kan ndak mungkin. Tujuannya apa? Untuk membuat refreshing gitu deh. Ya Allah ya Rabbi. Bayangkan Pak. Banyak cara yang mereka lakukan, inovasi hanya untuk
Bahasa mereka menghilangkan stres. Apa tidak ada perbuatan-perbuatan yang lebih produktif sehingga bisa menghasilkan hal-hal yang juga produktif? Tidak, Pak. Sulit. Karena apa? Akibat pergaulan yang mereka yang begitu bebas. Maka wajar Imam Al-Ghazali itu mengatakan begini. Dalam teori psikologi, Sigmund Freud misalkan, dalam catatan dia, yang paling besar pengaruh terhadap perubahan karakter anak-anak remaja, kemudian anak-anak dewasa, orang-orang dewasa, itu pengaruhnya lingkungan. Maka anak-anak kalau pengen baik, berikan lingkungan yang baik. Kalau tidak, siap-siap terima tanggung jawab, Pak. Harus berani, Pak. Kita sekolahkan anak di tempat yang tidak penghafal Quran, dia harus berani. Cita-cita pengen punya anak penghafal Quran, tapi kita taruh anak kita di sekolah yang tidak ada hafal Qurannya sama sekali. Kira-kira mau jadi penghafal Quran atau jadi penghafal surat cinta? Bukan hafal Quran, Pak. Tapi hafal yang tidak harusnya kita hafal. Sampai sini paham, Pak ya? Tapi kalau anak-anak kita pengen punya lingkungan yang baik, ya harus kita tempatkan di tempat yang baik. Tapi kalau kita pengen anak kita hancur, ya tempatkan di tempat yang hancur. Orang yang hancur sekalipun, kita taruh di tempat lingkungan yang baik. Mohon maaf, ini bukan unsur menjelekkan satu lingkungan, bukan. Memang begitu, Pak. Orang yang sangat-sangat berbahaya, yang sudah hancur sehancur-hancurnya, kita taruh dalam lingkungan yang penuh kebaikan, itu cepat, Pak. Mudah, Pak. Makanya ada bahasa rehabilitas. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Kenapa? Anak-anak yang sakit masukkan ke tempat rehab, di situ mereka diperbaiki. Jadi Pak, dulu ada namanya pesantren rehabilitas. Anak-anak yang narkoba, penjahat, pembunuh, segala macam. Dulu kan identik pesantren itu begitu. Orang menganggap pesantren itu tempat anak-anak jahat yang dibuang oleh orang tuanya. Sekarang berbalik, Pak. Berbalik. Siapa yang tak senang dengan anaknya di pesantren? Tak ada. Kalau dulu orang pahamnya, ngapain anakku di pesantren? Merusak saja. Itu Pak, pikiran orang tua zaman dulu. Mereka kira yang masuk ke dalam pesantren itu semuanya brutal, penjahat. Karena dulu ada pesantren yang memang pesantren itu bertujuan untuk menampung orang-orang yang bekas pembunuh, narkoba, peminum, ganja, gelek, dan lain sebagainya, sabu-sabu, masuk ke situ. Tapi apa yang terjadi? Mohon maaf. Banyak kok yang sehat, Pak. Rata-rata mereka keluar. Karena apa? Lingkungan mereka yang membentuk, Pak. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Kita, Bapak Ibu di sini mungkin tak terpengaruh. Mungkin tak terpengaruh karena sudah tua-tua, sudah ingat kematian. Tapi yang menjadi pengaruhnya sekarang siapa? Anak-anak muda. Bukti bahwa rendahnya pengetahuan agama anak-anak kita saat ini, bukti yang sangat nyata, peran kita terhadap anak berkurang. Apa itu? Malam hari ini kita bisa lihat, sedikit sekali, bahkan hampir tidak ada anak-anak muda yang ikut untuk mendengarkan kajian-kajian. Bapak Ibu boleh lihat, kita sekarang kapan-kapan boleh survei masjid, baik maghrib ataupun subuh. Kelilinglah. Dari sekian banyak masjid di Pekanbaru ini, berapa banyak masjid yang anak-anak mudanya di atas 10 orang? Berapa banyak masjid yang anak-anak mudanya di atas 10 orang? Kenapa saya kasih standar 10 orang? Karena kata Soekarno, beri saya 10 pemuda kan? Nah, kita kasih standar 10. Cari Pak, cari. Yang 10 orang saja anak mudanya. Tidak ada. Hampir tidak ada. Sekarang kita balik. Cari masjid di Pekanbaru ini yang ada kajian anak mudanya seminggu sekali. Carilah Pak. Paling di antara ratusan bahkan ribuan masjid di sini hanya ada 1 ataupun 2 yang ada kajian khusus untuk anak muda. Pertanyaannya adalah, yang sekian banyak pengajian di Pekanbaru ini belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan pada orang tua, apalagi kepada anak muda yang tidak ada pengajian sama sekali. Sampai sini paham Bapak Ibu? Padahal faktor agama dalam merubah karakter anak itu sangat besar. Faktor pengetahuan orang tua bagian nomor 2, Pak. Yang paling kuat dalam membentuk karakter anak menjadi lebih baik.
Sampai di sini paham, Pak? Ini orang tuanya, Pak, mohon maaf, orang tua, anak perempuannya dibawa oleh laki-laki, termasuk orang tua laki-laki juga begitu. Ini anak laki-lakinya mau keluar kemana kau nak? Mau jemput si A, Pak. Ngapa? Mau nonton kami, Pak. Di mana? Di kafe sebelah, katanya. Nongkrong di kafe sebelah, pulang tengah malam, jam 12, jam 1, jam 11, 10. Etis atau tak etis? Tidak etis. Jadi jangan salah. Itulah penyebab kenapa munculnya perzinahan yang tidak bisa kita bendung. Bapak Ibu boleh cek juga hotel-hotel itu. Hotel-hotel itu perlu dicek. Di kapan ngeceknya? Malam Sabtu, malam Minggu. Cek juga, Pak. Kemudian pada hari-hari libur, cek itu kamar-kamar hotel itu. Jangan-jangan banyak orang-orang, kalau bahasa gaulnya, ngotel, Pak. Jangan salah, Pak. Di beberapa kampus itu ada namanya ayam kampus. Perempuan yang sengaja menjual dirinya sampai ke kampus. Jangan salah, Pak. Dari mana Bapak Ustadz tahu? Oh, itu mainan kami dulu, Pak. Di Yogyakarta kami sering itu, Pak. Bahkan ada kos yang campur laki-laki perempuan. Apa tujuannya? Laki-laki perempuan kosnya bareng. Artinya jadi satu. Coba kita bayangkan, Pak. Kalau kos laki-laki perempuan itu campur, sulit atau tak sulit untuk menjaga, Pak? Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Baik. Sudah terlalu bebas kita nih, Pak. Sudah terlalu bebas. Sehingga kita saat ini kesulitan. Nah sekarang ini yang harus kita lakukan, berjuang sekuat tenaga, Pak. Memberikan batasan. Jangan lagi kasihan. Tak ada lagi bahasa kasihan saat ini sama anak, Pak. Tak mau dia ngaji, ambil semua barangnya. Suruh keluar dari rumah kalau berani. Kalau tak berani jangan, Pak. Tapi harus beranikah? Harus. Kalau tak begitu tak. Anak-anak zaman sekarang itu mereka akan bergantung pada apa yang mereka pegang. Artinya apa? Yang mereka pegang itu ambil, mereka akan bisa ngikut kita, Pak. Harus berani orang tuanya, Pak. Tapi nanti terjadi kasus pembunuhan, Ustadz. Nah, itu lain cerita, Pak. Bapak Ibu bayangkan anak berani bunuh orang tuanya gara-gara HP. Itu karena apa? Mohon maaf. Ya karena memang orang tua, mohon maaf, tidak hanya anak saja yang kita salahkan. Kadang-kadang orang tua juga lalai dalam memberikan pendidikan. Padahal itu kewajiban kita, Pak. Anak pulang sekolah, orang tua asik juga main HP. Jadi jangan salahkan anak juga. Kadang-kadang kita tidak berkomunikasi dengan anak, Pak. Anak tuh butuh komunikasi dengan kita. Kalau kita pulang kerja, jangan urusan kerja tuh kita bawa ke rumah, Pak. Jangan urusan kerja kita bawa ke rumah. Yang terjadi kalau urusan kerja kita bawa ke rumah, itu bawaannya cuma marah. Itu kalau kita pulang ke rumah, bawa urusan pekerjaan, tidak selesai, Pak. Karena anak taunya Anda bapaknya. Anak taunya Anda ibunya. Anak tidak tahu. Hai, Ustadz Ridwan. Tidak tahu dia, Pak. Kalau saya balik, yang tahu mereka biar, kata dia. Mereka cuma panggil begitu, Pak. Dia tak panggil saya Ustadz. Kenapa? Bagi dia bukan Ustadz saya. Bagi dia adalah saya bapaknya. Yang harus kita bangun komunikasi. Coba bayangkan ketika anak tidak punya komunikasi dengan orang tua. Apa yang terjadi? Perhatian anak itu kurang. Dan apapun kalau anak sudah kurang perhatian, dia akan mencari perhatian yang lain. Itu yang harus kita tekankan. Baik. Kemudian, halwat. Sekarang sudah banyak orang yang berhalwat. Hampir halwat ini hal yang biasa, Pak. Duduk laki-laki dan perempuan. Mohon maaf Bapak Ibu. Ada seorang yang sholat di dalam masjid. Satu orang. Tiba-tiba datang perempuan yang lain yang bukan mahramnya. Ingin sholat berjamaah. Itu dalam hukum agama sekalipun dalam urusan yang baik sholat itu tidak boleh. 4 mazhab mengatakan tidak boleh. Sepakat ulama tidak boleh perempuan yang bukan mahram. Mereka satu orang laki-laki sholat di dalam masjid. Tiba-tiba datang perempuan ngajak sholat berjamaah. Perempuan satu, laki-laki satu. Tak boleh. Kecuali mereka suami istri. Ataupun masih ada hubungan dalam hubungan keluarga yang jatuhnya mahram. Kalau tidak boleh, Pak. Bukan mahram, muhrim.
Sampai sini paham Pak? Tidak boleh. Dianggap apa? Dianggap halwat Pak. Ini sekarang bukan di dalam masjid. Tengah jalan Pak, duduk bareng. Boncengan bareng. Bahkan mereka konvoi pakai motor. Nah itu yang kemudian harus kita perhatikan. Baik. Maraknya perzinahan, yang kemudian perzinahan itu bagi mereka anggap sebagai hal yang biasa. Dan ini kata Syekh Hashim Al-As'ari nomor yang ke-20. Yang ke-21 Bapak Ibu. Ada orang-orang yang meratapi kematian yang berlebihan. Meratapi kematian yang berlebihan. Ini tidak boleh juga Bapak Ibu. Kelak kata Nabi di akhir zaman akan muncul orang-orang yang meratapi kematian itu dengan cara yang berlebihan. Menangis sejadi-jadinya. Satu sejarah daripada hadis. Dalam hadis itu begini. La'anallahu zawaratul kubur. Allah melaknat wanita-wanita ziarah kubur. Sekarang hadis ini tidak bisa dipahami tekstual. Ingat ya Bapak Ibu ya. Hadis ini tidak bisa dipahami tekstual. Nabi bilang hadisnya sahih. Derajat hadisnya sahih. Apa kata Nabi? La'anallah zawaratil kubur. Wanita-wanita dilarang ziarah kubur. Ibu-ibu, sudah paham ibu-ibu? Dilarang ziarah. Kira-kira mau ziarah kubur apa tidak? Mau ziarah tidak Bu? Ragu ibu-ibunya jawab. Jangan ragu Bu. Itu Nabi yang bilang, hadisnya sahih. Perempuan-perempuan dilarang oleh Nabi. Allah melarang mereka ziarah kubur. Sampai sini paham Pak? Dilaknat. Hadis ini tidak bisa dipahami tekstual. Ada sejarahnya ada. Nabi lewat. Ketika Nabi sedang jalan, Nabi kemudian melihat wanita yang meratapi kematian bapaknya berlebihan. Menangis sejadi-jadinya sampai dia berguling-guling dekat kuburan tersebut. Sehingga kemudian Nabi mengatakan, La'anallah zawaratil kubur. Orang-orang yang datang ke kuburan, perempuan-perempuan yang meratapi kematian, baik suaminya, anaknya, orang tuanya, atau siapanya, dengan berlebihan. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Sampai sini paham Bapak Ibu? Maka kata Nabi, dalam riwayat yang lain, kata Nabi, kelak di akhir zaman, akan muncul orang-orang yang kemudian, dengan kematian tersebut, mereka yatamarral. Berlebihan meratapi kematian tersebut. Nah, kalau ini mungkin bisa iya, bisa tidak. Bisa jadi sudah terjadi, bisa jadi sebelum terjadi. Belum terjadi. Karena sebagian tempat sudah ada yang kejadian seperti ini, Pak. Kita melihat sampai pingsan. Makanya mohon maaf, yang paling identik dengan itu adalah perempuan. Yang paling identik, yang suka. Kenapa? Karena perempuan ini dengan perasaan. Kalau laki-laki kan tidak, nah mati-mati lah kau. Tak masalah, itu kan laki-laki. Pikiran laki-laki begitu, bahkan sebagian laki-laki lagi senang deh. Laki-laki suami dari perempuan yang lain itu mati. Perempuan itu kan meratapi menangis sejadi-jadinya, Pak. Kalau laki-laki kan pikirnya sederhana. Mati-matilah, mati ganti baru katanya. Kan begitu. Tapi perempuan tak, Pak. Tak bisa begitu. Wanita tak bisa begitu. Perempuan itu hatinya lembut. Ketika hati yang lembut tadi disentuh dengan kelembutan yang lain, mereka terbawa dengan perasaan, itulah yang kemudian membuat mereka jauh. Sampai di sini paham ya Ibu ya, Bapak Ibu ya. Jadi Ibu-ibu jangan meratapi kematian itu berlebihan, tak boleh. Kata Ali bin Abi Thalib, kematian itu pasti datang. Maka dari itu persiapkan ibadah bekal untuk menghadapi kematian tersebut. Ilmu untuk menghadapi kematian itu hal yang paling penting dan wajib untuk dipelajari oleh setiap umat muslim. Bekalnya itu yang paling penting. Sehingga apa? Ketika ada kematian, disitulah kemudian Bapak Ibu, Nabi berpesan kematian itu untuk zikrul maut, mengingat kapan giliran kita, Pak. Makanya di Saudi itu kenapa tidak boleh, mohon maaf ya di Saudi itu Pak, tidak boleh ziarah kubur itu bagi laki-laki sampai lama-lama. Perempuan tidak boleh ziarah kubur Pak, mohon maaf. Di Saudi perempuan tidak boleh ziarah kubur. Makanya di Baqi itu tidak ada perempuan tidak boleh masuk itu. Perempuan tidak boleh masuk. Kenapa tidak boleh masuk? Laki-laki saja dilarang keras oleh pemerintah di situ.
masuk ke kuburan itu berhenti lama, kemudian macam-macam lah dan lain sebagainya, sampai harus menangis-nangis, itu tidak boleh. Diusir itu. Pergi gitu deh. Roh, kata dia gitu. Apalagi perempuan. Kalau perempuan melihat makamnya, mohon maaf, kalau mereka melihat makamnya Siti Fatimah, mereka lihat makamnya Siti Khadijah, mereka melihat makamnya Siti Hawa, kira-kira terharu apa tak terharu? Jangankan makam itu, makam bapak ibunya aja begitu dia. Apalagi makam wanita-wanita saleha yang dia cintai, yang dia jadikan panutan. Maka kata Nabi, kelak di akhir zaman akan muncul orang-orang yang meratapi kematian itu dengan berlebihan. Artinya Bapak Ibu, berlebihan di sini yang kemudian kita batasi. Apa yang dimaksud dengan berlebihan itu? Sampai menyakiti diri. Kata para ulama, sampai menyakiti diri. Bagaimana maksudnya menyakiti diri? Menangis sejadi-jadinya, beguling-guling dia. Kemudian stres dia, gila dia. Seakan-akan tidak ada lagi Tuhan selain daripada yang mati tersebut. Artinya kehilangan dia itu seperti kehilangan Tuhan. Padahal itu Allah murkai sekali Bapak Ibu. Allah sangat memurkahi orang-orang yang melakukan hal demikian. Ya nangis mungkin, tak ada manusia yang mungkin tidak menangis. Bahkan ada mungkin, tapi jarang sekali orang-orang yang meninggal orang tuanya kemudian dia tak nangis, itu mungkin jarang. Ada tapi mungkin jarang sekali. Tapi mesti rata-rata orang menangis, tapi dibatasi dengan kondisi. Yang kedua, yang berlebihan tadi, sampai tak mau makan, sampai tak sholat, sampai kemudian tak menjalankan kewajiban, sampai kemudian melalaikan pekerjaan, sampai kemudian menyia-nyiakan keberadaan anak-anak. Dia stres kematian suaminya, kemudian dia mengurung diri di dalam kamar sampai berhari-hari, tanggung jawab dia kepada anak tidak dia selesaikan dan tidak dia kerjakan, tanggung jawab dia kepada orang tua dia tidak jalankan. Ini yang disebut dengan berlebihan. Mengurung diri, tak mau berkomunikasi dengan orang, kemudian tidak makan padahal badannya butuh makan. Ini kemudian berlebihan. Sampai dia sakit misalkan, itu juga berlebihan Pak. Maka apa yang dimaksud oleh Nabi? Sewajarnya. Menangisi itu sewajarnya. Nabi mengatakan demikian karena Nabi merasakan itu Bapak Ibu. Nabi merasakan, ya. Siti Khadijah. Berapa lama Nabi sedih? Bukan lama lagi. Cukup Pak. Yang kedua siapa? Abu Talib. Kesedihan Nabi atas meninggalnya dua orang ini itu sangat-sangat, sampai Allah turunkan ayat Al-Quran. Allah gembirakan dia dengan turunnya ayat Al-Quran. Lam nasrah laka sadrak, kata Allah. Bedanya Nabi dengan Nabi yang lain minta dilapangkan dada, tapi Allah sudah lapangkan terlebih dahulu untuk Nabi Muhammad sebelum dia minta. Itu kelebihan Nabi kita Bapak Ibu. Baik, itu yang ke-21. Sekarang Bapak Ibu saya ingin kasih tahu Bapak Ibu. Ada saat ini satu bukan pernyataan, budaya yang masuk ke negara kita. Itu disebut dengan adopsi budaya. Salah satunya adalah child free. Bapak Ibu tahu child free? Child free ini artinya mereka menikah tapi tidak pengen punya anak. Sampai sini paham Ibu ya? Kata Nabi, kelak di akhir zaman ada orang-orang yang melanggar fitrah. Akan muncul orang-orang yang melanggar fitrah. Contohnya child free. Child free itu ada orang yang menikah suami istri tapi mereka nggak pengen punya anak. Bagaimana hukumnya punya anak? Hukumnya punya anak itu Bapak Ibu, mohon maaf ya Bapak Ibu, jangan ada yang salah paham. Di dalam agama tidak ada kewajiban punya anak. Tak ada. Kewajiban punya anak itu tak ada. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Tetapi punya anak itu bagian daripada fitrah terbesar. Setiap orang yang menikah pengen punya keturunan. Pengen Pak. Bahkan mereka mencari cara apapun itu caranya. Mau caranya apa namanya itu? Bayi tabung, kemudian bayi apa lagi? Bayi tabung, kemudian adopsi anak dan lain sebagainya. Agar mereka bisa punya anak. Tapi kemudian muncul golongan, kelompok-kelompok yang nggak pengen punya anak. Dan itu mereka kemudian membuat grup, membuat kelompok. Nah kelompok ini mengusung satu kebijakan
yang disebut dengan kebijakan child free. Kami boleh tidak pengen punya anak. Alasannya adalah mereka sibuklah dan lain sebagainya. Salah satu negara pendukung kebijakan ini, salah satu negara yang mendukung program ini adalah Singapura. Singapura itu negara yang mendukung child free untuk tidak punya anak. Ini bertolak belakang dengan, mohon maaf, negara Sakura. Negara mana tuh Sakura? Jepang. Kalau Jepang tak, karena tidak dapat keturunan, mohon maaf ya, karena tidak dapat keturunan, mereka melegalkan porno. Sampai sini paham Mbak ya? Film porno itu di Jepang itu dilegalkan karena hanya ingin mendapatkan generasi. Kedua-duanya salah. Yang tidak pengen punya anak perbuatan yang salah karena dia melanggar fitrah. Kalau dia dikasih anak kemudian dia mengecam. Terjadi Pak, ini terjadi Pak. Dia nggak pengen punya anak, tiba-tiba anak itu lahir. Ini kan ulah tangan dia sendiri sebenarnya. Apa yang terjadi? Dia bunuh anak itu tadi. Karena dia tak suka dengan anak yang lahir, maksudnya dia nggak pengen punya anak. Tapi kemudian anak itu lahir. Artinya dari perbuatan dia, kemudian Allah anugerahkan rezeki berupa anak, kemudian mohon maaf, anak itu dia buang, anak itu kemudian ada yang dibunuh, ada yang dibuang, ada yang dikasih ke orang lain dan lain sebagainya. Yang terjadi apa? Menolak fitrah, tapi kemudian muncul dosa. Kezaliman yang mereka terima. Itu ada Pak. Boleh Bapak lihat nanti. Dan itu juga di berita-berita mulai bermunculan. Teganya orang tua meletakkan anaknya di tong sampah. Bayi ditemukan di tong sampah. Kemana bapaknya? Hasil apa Pak? Rata-rata setelah ditelusuri, rata-rata anak daripada hasil perzinahan. Nah, tapi Bapak Ibu tidak boleh, sekalipun kita tahu, itu tak boleh memberikan julukan kepada anak itu disebut dengan anak zina. Itu tidak boleh. Anak itu tak punya salah. Yang punya salah bapak emaknya. Nah, tapi tolong perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Dampak dari perbuatan perzinahan itu, dampaknya apa? Anak yang tersiksa. Anak itu yang tersiksa. Dia tak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Jangan salah, itu tidak boleh. Itu dosa. Melanggar aturan syariat. Anak yang lahir di luar nikah. Anak yang ada seorang perempuan hamil di luar nikah, kemudian anaknya lahir. Maka anaknya tidak berhak mendapatkan warisan daripada bapaknya. Dan tidak boleh anak tersebut dinasabkan kepada bapaknya. Tidak bisa. Si A binti si B. Tidak bisa. Si A bin si B. Tidak bisa. Banyak Pak, pengaruh dampaknya banyak. Kasihan anak-anak itu Pak. Maka dampak daripada perzinahan itu. Dosanya, zalimnya, kezaliman mereka terhadap anak. Sehingga atas perbuatan mereka anak yang harus menanggung. Bahkan mohon maaf itu dikucilkan. Anak-anak seperti itu cenderung dikucilkan oleh masyarakat. Bahkan ada yang mengatakan anak zina kau ini. Nah, itu tapi kita tak boleh Pak. Yang tahu, yang mengerti jangan. Tidak boleh. Kita tidak boleh mencela, mencaci, memaki orang, tak boleh. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Kelak akan muncul kata Nabi di akhirat nanti, di akhir zaman nanti kata Nabi akan muncul orang-orang yang menolak fitrah. Siapa mereka? Itulah salah satu kegiatan program yang menolak fitrah. Tidak pengen punya anak. Nah di Jepang Bapak Ibu, mohon maaf, pengaruh daripada film porno ini, sekalipun mohon maaf, pemerintah mengatakan situsnya diblok. Sekarang pertanyaan saya, apa betul semua situs video porno itu sudah diblok? Yang bisa menjawab siapa? Mereka Pak. Mereka. Data terbaru yang kami dapat masih ribuan link video porno masih tersebar. Coba bayangkan Pak. Dan kita negara Republik Indonesia termasuk negara yang mengkonsumsi video porno tertinggi. Masuk dalam daftar salah satu negara tertinggi yang menonton atau mengkonsumsi video porno. Sekarang pertanyaan kita adalah, berpengaruh atau tidak film itu terhadap karakter, tingkah laku, budaya anak-anak kita? Sangat berpengaruh.
Sekarang tak ada rasa malu, Pak. Kata Nabi, kelak di akhir zaman rasa malu itu akan hilang. Betul. Betul, Pak. Memang tidak ada lagi rasa malu. Tak ada lagi rasa malu. Orang tua tak punya rasa malu, anak makin jadi makin tak punya rasa malu. Orang tua saya biasa aja, kenapa Ustadz yang sewot? Kami pacaran, orang tua saya aja biasa aja kami pacaran. Orang tua kami merestui kok kami pacaran. Wah, itu dia, Pak. Iya apa tak iya, kok? Ibu-ibu punya anak perempuan, coba kita bayangkan, Pak, kalau kita punya anak perempuan. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama. Rusaknya, Pak, generasi kita. Perempuan itu akan menghasilkan generasi. Jika, mohon maaf, mereka pelaku daripada keburukan, maka mereka akan menghasilkan generasi-generasi yang buruk. Yang salah siapa? Kedua-duanya. Baik laki-lakinya maupun perempuannya juga. Bukan perempuan saja yang salah, kedua-duanya salah. Baik. Itu yang ke-22. Sekarang yang ke-23. Yang ke-23. La taqumus sa'ah hatta tanaqaral qulub wa takhtaliful aqawil wa yakhtaliful ikhwan minal ab wal fid din. Oh, ini sudah sering terjadi kalau ini. Apa maksudnya? Nanti Bapak Ibu, tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi. Ini dinukil oleh Syekh Hasim Al-Asy'ari, sampai nanti orang-orang itu akan saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Antara satu dengan yang lain bermusuhan. Yang bermusuhan itu bukan mulut, Bapak Ibu, tapi hati. Artinya adalah muncul orang-orang yang akan saling membenci antara satu dengan yang lain. Benci. Kalau dia berbeda secara ikhtilaf, itu tak ada salah. Dan itu bukan bagian daripada itu. Tapi ada orang-orang yang kemudian merasa benci dengan orang lain. Ini yang kemudian dimaksud. Misal, kita punya toko, kemudian tetangga kita juga punya toko. Ini unsur mulainya kebencian. Toko tetangga lebih ramai daripada toko kita. Kira-kira ada setan nggak di situ? Ada. Apa kata setan? Kau tengok tetangga kau, ramai kali dia. Kau kalah. Bagaimana caranya? Mereka samping itu pakai pemuja setan. Kau harus pakai. Sampai sini paham ya, Bapak Ibu? Atau yang kedua, karena kau tak rame, kau hancurkan punya dia. Ini hasutan setan. Sampai sini paham ya, Bapak Ibu? Karena imannya tak kuat, muncul, Pak. Muncul hasutan setan tadi. Yang timbul dalam diri mereka adalah tinta hitam, yang tinta hitam itu kata Ali bin Abi Thalib yang akan mengotori hati dia. Yang muncul apa? Kebencian. Dan itu Bapak Ibu kita temukan hari ini, banyak sekali kita lihat di pasar-pasar. Tidak hanya di pasar saja, Pak. Di mana-mana kita bisa lihat. Bertetangga bisa saling membenci, tak bertegur sapa. Ini rumah dia, ini rumah tetangganya. Dempet, Pak, dindingnya bersatu. Itu tidak tegur sapa, bisa sampai puluhan tahun. Kira-kira orang seperti ini masuk surga apa tidak? Oh, belum tentu, Ustaz. Bisa jadi masuk surga. Begitukah? Dalam riwayat hadis Nabi, 3 hari seorang muslim dengan muslim lain yang tidak bertegur sapa dikategorikan bisa keluar daripada Islam. Artinya dia sampai kepada kekufuran. Ini 20 tahun. Udah lebih atau belum 3 hari? Bukan 3 hari lagi, 20 tahun. Coba bayangkan. Kaitannya dengan hadis sebelumnya. Nomor 5. Nomor 5 apa nomor 6 itu? Yang sebelum-sebelumnya kita bahas. Orang-orang yang dengan sengaja memutuskan tali silaturahim. Kenapa? Karena kebencian. Banyak faktor kebencian, banyak. Apa banyak maksudnya? Banyak faktor kebencian tadi. Bisa jadi karena hal sepele kita benci kepada orang. Bisa jadi karena urusan masjid benci kepada orang. Bisa jadi karena urusan keinjak kaki kita benci sama orang. Bisa jadi karena orang itu lebih dekat dengan orang lain, kita benci kepada orang. Bisa jadi karena apa? Karena kesuksesan dia kita benci kepada orang. Sampai sini paham, Pak ya? Dan ini terlalu mudah bagi kita untuk membenci orang lain. Nah, ini yang dimaksud oleh hadis tersebut.
akan banyak manusia-manusia yang mudah membenci orang. Padahal orang tersebut tidak menyakiti dia. Orang tersebut tidak membuat dia rugi, tidak menzolimi dia. Tapi justru kebencian itu tertanam dalam hati dia. Sampai sini paham Pak ya? Bahasa gaulnya begini. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini peribahasa yang perlu kita pegang saat ini Pak. Terlalu banyak manusia-manusia yang senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain salah. Bagaimana tadi ya? Senang melihat orang susah, susah melihat orang itu dia Pak. Tapi Bapak Ibu, ini kita akan angkat lebih tinggi. Apa maksudnya? Akan muncul manusia-manusia dari perkataan ini, itu Nabi juga memunculkan satu hadis kata Nabi. Dari perkataan seperti ini Bapak Ibu tidak bisa dianggap remeh. Ada orang-orang yang susah melihat orang lain senang. Atau ada orang yang senang melihat orang lain susah. Ada. Karena unsur kebencian tadi. Tidak hanya karena unsur kebencian Pak. Karena unsur kepentingan itu banyak manusia-manusia yang tidak punya hati dan mereka senang dengan kehancuran orang lain. Kita ambil contoh. Banyak orang-orang yang mengambil haknya orang lain, baik secara paksa atau secara tidak terpaksa. Mereka senang, berarti secara tidak langsung mereka ingin orang miskin semakin miskin, yang kaya harus semakin kaya. Bapak Ibu perhatikan demikian. Ada orang-orang yang berani mengambil hak orang. Kalau mereka berani mengambil hak orang lain, baik secara paksa ataupun secara tidak terpaksa misalkan, mereka sedang melakukan perbuatan zolim pada orang lain. Pertanyaannya, kemana hati nuraninya? Kemana hati nuraninya? Tidak tahu Pak. Berarti senang atau tidak senang? Sengaja mereka buat Pak. Sengaja. Berarti sekarang orang senang melihat orang lain susah. Dan itu yang terjadi saat ini. Sekian banyak manusia miskin. Kemiskinan bukan berkurang, bertambah. Kalau datanya berkurang, itu karena standar kemiskinannya yang diturunkan. Sampai sini paham Pak? Sekarang paling mudah, paling suka membuat urusan orang lain jadi susah. Nggak pengen dimudah-mudahkan. Bapak boleh datang tuh ke tempat dinas-dinas tuh. Yang tak punya duit makin susah ngurus tuh. Tapi coba mereka punya duit. Betul apa tak betul Pak? Nah, kalau gitu semangat tuh, iya betul gitu deh kan. Kami mengalami hal demikian Pak. Saya bukan ngurus untuk pribadi, ngurus untuk orang. Orang tak mampu kita urus untuk mendapatkan beasiswa. Karena kita nggak punya kedekatan dengan siapa-siapa. Kita datang mengantarkan proposal Pak untuk bantuan mereka. Oh, nggak ada tutup. Tapi ternyata kemudian dilalah Allah tunjukkan. Allah tunjukkan kuasanya. Datang orang yang membawa proposal, kami kemudian punya kedekatan. Apa jawabannya? Oh sini Pak proposalnya. Kurang ajar atau enggak kurang ajar tuh Pak? Sakit tuh di mana Pak? Di sini Pak. Di sini sama di sini tuh sakit, sama di sini juga sakit Pak. Tapi karena kita nggak punya kekuatan apa-apa Pak. Dan itu dengan bangga Pak mereka melakukan demikian. Artinya Pak, sejalan dengan apa yang kita sampaikan. Makin banyak orang-orang yang senang melihat orang lain susah. Bukan semakin tidak senang. Kami tersiksa melihat mereka jadi miskin. Bohong. Kenapa? Karena memang sesungguhnya mereka senang melihat orang lain semakin Ingat Pak, kemiskinan itu akan selalu ada. Kenapa? Karena yang miskin itu bukan hartanya, tapi hatinya. Itu penyebab Pak. Maka kebencian itu menyebabkan kezaliman. Kebencian itu menyebabkan orang-orang melakukan perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesimpulan malam hari ini yang ingin kita sampaikan. Saya ingin mengutip satu pernyataan dari Buya Hamka. Kata Buya Hamka, ini Buya Hamka yang berkata, kata Buya Hamka, akhir zaman itu tidak akan terjadi sampai kekacauan itu akan timbul. Kekacauan seperti apa? Seperti yang kita lihat. Seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Hashim Al-Ash'ari. Semua itu kacau. Baik dari segi politiknya, ekonominya, tatanannya, kemudian tata negaranya, kemudian tata kota dan lain sebagainya. Termasuk urusan-urusan agama, termasuk urusan-urusan syubhat. Kata Syekh Hashim Al-Ash'ari, kata Syekh Buya Hamka,
Urusan subhat itu di akhir zaman urusan yang paling mudah kita temukan. Yang dulunya tidak ditemukan, sulit kita temukan. Yang di akhir zaman itu paling banyak ditemukan. Urusan subhat. Jadi subhat itu kapan-kapan kita bahas yang dimaksud dengan subhat itu apa. Biar tahu betul kita subhat itu apa yang sesungguhnya. Bukan subhat itu bukan hanya sekedar barang di tengah jalan. Kemudian kita ketemu, itu subhat. Bukan hanya sekedar sendal di depan itu. Ada sendal di depan, bapak-bapak pergi kemudian berwuduk pakai sendal orang. Awal hukum sendal itu subhat, Pak. Karena bapak pakai itu bukan sendal bapak, jadi haram. Sampai sini paham, Pak ya? Itu pengibaratan subhat yang tidak akan pernah mengantarkan kepada kehalalan. Subhat selalu akan condong datang kepada keharaman. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan apa kesimpulan daripada Buya Hamka tadi bisa menjadi pandangan bagi kita untuk selalu kita pegang, karena kelak di akhir zaman isinya kesubhatan. Kalau mereka tidak memandang dengan keilmuan, mereka akan tertipu antara baik dan betul, antara salah dan benar, antara halal dan haram. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.